Trump menebar teror di Iran setelah Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menyerang Garda Revolusi Islam di Iran Selatan. Dan sekarang Trump mengambil sikap yang lebih keras lagi pada hari Jumat 29 Mei 2026. Setelah serangkaian serangan yang dikaitkan dengan rezim Teheran terhadap kapal, drone, dan kepentingan yang berhubungan dengan Amerika Serikat di wilayah Selat Hormuz, Washington merespons. Mereka membantah propaganda Iran tentang pesawat Amerika yang ditembak jatuh dan terus memberikan tekanan pada titik-titik sensitif di Bandar Abbas, Buqse, dan Jem. Situasinya sederhana. Iran berusaha menunjukkan kekuatan untuk mendapatkan keuntungan di meja perundingan. Namun, Trump menggunakan setiap provokasi untuk memperketat tekanan, memperlihatkan kelemahan pasukan penjaga revolusi, dan menegaskan bahwa kesepakatan hanya akan tercapai jika Teheran menerima batasan yang nyata. Apa yang coba disembunyikan oleh rezim? Mengapa Trump bertindak begitu keras sekarang? Bagaimana pasukan penjaga bisa menjadi sasaran di wilayah selatan Iran sendiri? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Perhatian meningkat setelah pasukan penjaga revolusioner menyatakan telah menyerang sebuah pangkalan yang terkait dengan Amerika Serikat sebagai tanggapan atas aksi Amerika di dekat Bandar Abbas. Versi Iran dirilis oleh kantor berita Tasnim yang terhubung langsung dengan rezim dengan ancaman akan ada reaksi yang lebih keras jika Washington mengulangi serangan tersebut. Namun, respon Amerika datang dengan cara yang berbeda. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan bahwa pasukannya telah menembak jatuh drone-drone Iran dan menghantam sebuah stasiun kontrol di Bandar Abbas yang diduga siap untuk melancarkan serangan lebih lanjut. Pada praktiknya, konfrontasi ini berubah menjadi adu kekuatan langsung di selatan Iran. Poin paling sensitif datang dari Boucher. Di sana, televisi pemerintah Iran menyatakan bahwa sebuah pesawat Amerika Serikat telah dihancurkan di wilayah Jan. Gubernur setempat Masud Tangestani mengatakan bahwa suara ledakan tersebut berkaitan dengan pertahanan udara terhadap pesawat musuh. Garda Revolusi mencoba mengubah hal ini menjadi kemenangan propaganda, tetapi Washington membantahnya. Komando Pusat Amerika mengatakan bahwa tidak ada pesawat Amerika Serikat yang ditembak jatuh dan semua aset udara telah terkonfirmasi. Disinilah teror politik mulai dirasakan Teheran. Rezim mengumumkan kemenangan, ketegangan segera mereda, dan narasi kekuatan berubah menjadi tanda kegugupan. Trump tidak perlu menuruti desakan tergesa-gesa Garda Revolusioner. Rezim mencoba memancing reaksi yang tidak terorganisir, karena mereka tahu bahwa perang terbuka akan membantu Teheran menyatukan faksi-faksi internalnya melawan musuh eksternal. Strategi Amerika berbeda. Washington merespons ketika diperlukan, tetapi tidak memberikan kendali waktu kepada Iran. Dalam beberapa jam terakhir, wilayah Selat Hormuz, pemerintahan terbuka, membantu Teheran menyatukan faksi-faksinya. Media Israel melaporkan bahwa rezim Iran melepaskan tembakan peringatan ke 4 kapal yang mencoba melintasi jalur menuju Teluk Persia. Alasan yang disampaikan oleh media pemerintah Iran adalah bahwa kapal-kapal tersebut tidak melakukan koordinasi yang diwajibkan oleh pasukan keamanan. Kuwait juga ikut masuk ke pusat krisis ini. Informasi yang disampaikan oleh Reuters menunjukkan bahwa pasukan pertahanan Kuwait berhasil mencegat rudal balistik yang ditembakkan ke arah wilayah negara tersebut, yang menjadi tempat bagi pangkalan militer Amerika yang besar. Detail ini penting karena rezim Iran tidak hanya menargetkan laut saja. Mereka berusaha meningkatkan beban bagi sekutu Amerika Serikat di Teluk dengan menguji pertahanan udara, reaksi diplomatik, dan kesabaran militer. Kecaman dari Kuwait menunjukkan bahwa provokasi tersebut telah mengenai negara Arab yang merupakan mitra Amerika dan membuka peluang untuk respons regional yang lebih tegas. Perhitungan Donald Trump justru terletak pada poin ini. Jika dia menerima kesepakatan yang lemah, rezim Iran akan tampil sebagai pihak yang berhasil bertahan dan menang. Jika dia melakukan serangan besar-besaran tanpa memilih waktu yang tepat, Garda Revolusi akan mencoba mengubah kekalahan mereka sendiri menjadi mobilisasi internal. Karena itu, Gedung Putih tetap menjaga negosiasi tetap berjalan, namun tanpa memberikan kemenangan politik kepada Teheran. Reuters melaporkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepahaman awal untuk memperpanjang gencatan senjata. Pemerintah yang sedang berkomunikasi dengan pihak Amerika sedang menunggu reaksi dari pihak Amerika di lapangan. Pemerintah Republik, Trump Hormuz, namun persetujuan akhir masih bergantung pada Trump. Dan dari pihak Iran sendiri, ada pembicaraan, tetapi tidak ada cek kosong.
Pernyataan J.D. Vance menegaskan hal itu. Wakil Presiden Amerika mengatakan bahwa Washington masih belum sampai di sana, meskipun sudah dekat. Ini berarti bahwa pemerintahan Trump bersedia bernegosiasi, tetapi tidak menerima sandiwara. Teheran ingin mencabut blokade, meringankan sanksi, dan mendapatkan kembali ruang gerak ekonomi. Washington menginginkan jaminan tentang keamanan pelayaran, pengekangan militer, dan program nuklir Iran. Perselisihan ini bukan hanya tentang baku tembak di Bukhara atau Bandar Abbas. Ini tentang siapa yang akan menentukan harga akhir dari krisis ini. Dan untuk saat ini, Trump yang memegang kendali. Garda Revolusi berusaha tampil seolah-olah mereka mengendalikan situasi. Tetapi perilaku rezim itu sendiri menunjukkan adanya keretakan. Satu unsur pemerintah mengklaim menang. Pihak lain menyangkal adanya kesepakatan. Pihak lain lagi mengancam pangkalan Amerika. Yang lain menyebarkan versi pesawat yang ditembak jatuh. Lalu Komando Pusat Amerika membantahnya. Bolak-balik seperti ini menunjukkan bahwa rezim tersebut sedang tertekan, baik dari dalam maupun dari luar. Militer ingin menunjukkan kekuatan, para negosiator ingin meredakan pengepungan, propaganda ingin menjual kemenangan. Namun di lapangan nyata terlihat drone yang ditembak jatuh, stasiun kendali yang terkena serangan, rudal yang berhasil dicegat, dan reaksi yang masih diperdebatkan. Krisis di Iran Selatan ini memiliki perbedaan yang penting. Trump tidak hanya bereaksi terhadap serangan saat ini, dia juga menggunakan tekanan untuk mematahkan logika Garda Revolusi. Iran Selatan menjadi pusat bentrokan ini karena di sana terdapat pelabuhan militer, jalur laut, pangkalan garda, dan kota-kota yang dekat dengan fasilitas strategis. Bandar Abbas muncul sebagai titik kunci karena terkait dengan aktivitas Angkatan Laut. Bushehr dan Jam masuk dalam berita karena ledakan, pertahanan udara, dan upaya rezim untuk mengubah suara gaduh di langit menjadi kemenangan melawan Amerika Serikat. Teluk Oman dan Selat Hormuz muncul sebagai wilayah di mana Trump mengukur keberanian nyata Teheran. Ini bukan pidato di auditorium, ini adalah tekanan, radar, drone, rudal, dan keputusan politik. Operasi Amerika yang dimulai pada awal Mei untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz membantu menjelaskan situasinya. Dalam operasi itu, Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan kapal-kapal kecil Iran, mencegat rudal dan drone, serta menggunakan kapal, helikopter, pesawat, dan aset bawah laut untuk melindungi arus lalu lintas laut. Otorisasi ini mengubah tensi krisis, karena Garda Revolusi tahu bahwa setiap provokasi bisa langsung mendapat respons. Donald Trump menggunakan keuntungan ini untuk bernegosiasi dari posisi yang lebih kuat, bukan karena krisisnya sederhana, tetapi karena rezim Iran datang ke meja perundingan dengan beban biaya yang sudah menumpuk. Navigasi terganggu, faksi-faksi internal saling berebut narasi. Garda Revolusi berusaha menampilkan diri sebagai kekuatan super, tetapi mereka bergantung pada propaganda negara untuk mengklaim kemenangan yang dibantah oleh Washington. Setiap kali ada kemenangan palsu dari Iran, Donald Trump mendapatkan alasan untuk mengatakan bahwa Teheran belum siap untuk membuat kesepakatan yang dapat dipercaya. Sekarang langkah selanjutnya tergantung pada pilihan politik. Donald Trump bisa menyetujui perpanjangan gencatan senjata jika dia melihat keuntungan nyata, tapi dia juga bisa membiarkan Garda Revolusi berdarah secara politik dalam kekacauan mereka sendiri. Iran menginginkan keringanan dengan cepat. Amerika Serikat menginginkan komitmen yang dapat diverifikasi. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Sukai video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir silakan lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.